Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah mendapatkan laporan dan juga informasi dari Vanessa, Arthur pun meninggalkan tendanya. Dan setelahnya beberapa prajurit pun langsung menyapa Arthur dengan sangat hormat. Tapi Arthur pun menggedipkan matanya dan berkata, "Ingat, rahasiakan ini, aku tidak ingin membuat keributan." Setelahnya Arthur pun mulai berbaur dengan para prajurit. Ia pun mendatangi tempat sparring antara prajurit dan ia pun duduk di samping seseorang yang sebelumnya bertarung. Dan itu adalah Jonah. Arthur pun bertanya, "Tadi itu adalah pertarungan yang bagus, jadi siapa yang menang?" Lalu Jonah pun mengangkat tangan. "Tentu saja aku." Mendengar perkataan tersebut, Cedric pun langsung menanggapinya, "Kau baru menang sekali, lain kali aku pasti menang." Ia terlihat sangat tidak puas akan kekalahannya. Lalu Jonah pun mulai memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Jonah dan wanita yang belum dewasa ini adalah Cedric. Oh ya, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu. Apakah kau merupakan rekrutan baru?" Dan Arthur pun menanggapinya, "Ya, sepertinya begitu. Dan panggil saja aku Arthur." Nah, setelah berbincang sejenak, tak terasa ternyata pertarungan sparring selanjutnya telah dimenangkan oleh pria bertubuh besar layaknya beruang. Lalu pria itu pun berkata, "Hai kau bocah udik, cepat naik sini." Mendengar perkataan tersebut, Cedric pun menanggapinya, "Herrick, carilah yang sepantaran denganmu, jangan mengusik rekrutan baru." Nah, ternyata di sini Arthur baru sadar jika orang yang disapa Herrick atau pria berbadan besar seperti beruang adalah dirinya. Tentu saja itu membuatnya tertarik. Lalu Arthur pun bangun dari duduknya dan berkata kepada Cedric, "Tenang saja, ini hanya untuk bersenang-senang bukan?" Dan Arthur pun naik ke atas panggung. Nah, di sini Herrick nampak menyombongkan dirinya dan berkata jika Arthur boleh menyerangnya terlebih dahulu. Tentu saja untuk menghilangkan kecurigaan, Arthur pun hanya menggunakan sekitar 10% kekuatannya. Dan Arthur pun mulai bergerak. Serangan pertama ia daratkan ke tubuh Herrick, tapi ternyata Herrick bisa menahannya dan bam, Arthur pun terlempar. Nah, di sini Herrick sedikit terkejut karena ia menganggap jika seharusnya Arthur terpentar keluar arena. Tapi tentu saja Arthur bisa menahan serangan tersebut. Hal tersebut terus saja berulang sampai beberapa menit. Para penonton bahkan menganggap jika Herrick sedang bermain-main. Tapi tentu saja itu bukanlah permasalahan sebenarnya. Di sini Arthurlah yang bermain-main. Nah, karena sudah mengetahui bagaimana pola serangan Herrick, pada akhirnya Arthur pun memanfaatkan sebuah kesempatan dan akhirnya bam, Herrick pun terbanting oleh Arthur. Tentu saja itu membuat Herrick terkejut. Begitu juga para penonton. Dan di sini pemenangnya adalah Arthur. Tapi Arthur pun berkata jika itu hanyalah keberuntungan. Saat itulah terdengar suara, "Sebetulnya aku ingin menghajar si pantat besar Herrick, tapi karena ia telah kalah, biarkan aku yang melawanmu dan marilah kita lihat apakah itu hanya sebuah keberuntungan seperti yang kau katakan." Seorang wanita paruh baya pun naik ke atas panggung. Ia bernama Nepia. Dan ia pun mulai berkata, "Maafkan aku selalu terbiasa untuk bertarung menggunakan tongkat." Dan sebuah tongkat pun keluar dari cincin penyimpanan. Ia juga menyarankan Arthur untuk menggunakan pedangnya. Tapi sangat disayangkan Arthur berkata, "Maafkan aku, pedangku masih dalam perbaikan." Mendengar perkataan tersebut, Nepia pun berteriak, "Berikan anak ini pedang!" Tapi seseorang menanggapinya, "Nepia, jangan bunuh bocah itu." Tapi dengan itu pula seseorang pun melemparkan pedang ke dalam arena. Arthur pun mengambilnya. Lalu seorang augmenter pun berkata, "Apakah kau siap?" Dan Arthur pun mengangguk. Lalu pertarungan pun dimulai. Nepia pun bergerak dengan cepat. Dari pola serangan dan juga gerakannya, Arthur pun tahu jika orang yang dihadapinya merupakan profesional yang mungkin sudah bertarung di medan perang cukup lama. Cara ia mengontrol mana dan bagaimana efisiensi serangan yang diberikan kepada Arthur semuanya sangat bagus. Arthur bahkan sedikit kewalahan saat bertarung dengannya.
Pertarungan yang awalnya hanyalah sparring ringan kini benar-benar telah menjadi pertarungan sengit. Para penonton bahkan dibuat kaget karena pertarungan tersebut hampir seperti pertarungan untuk mempertaruhkan nyawa. Para penonton yang awalnya meremehkan Arthur bahkan dibuat kagum olehnya hingga pada akhirnya Arthur pun berhasil memukul mundur Nephia. Saat itulah terdengar suara, "Biarkan aku juga ikut untuk bersenang-senang." Mendengar kata-kata tersebut, Nephia pun menanggapinya. "Siapa yang mengatakan hal tersebut? Aku hanya tersandung." Tapi saat menyadari dari mana suara tersebut berasal, Nephia pun mulai membungkuk dan berkata, "Tolong maafkan aku atas kekasaranku." Dan saat itu pula Arthur pun menyadari jika seseorang yang akan ia lawan merupakan koki ataupun juru masak yang telah Arthur lihat sebelumnya. Lalu Arthur pun bertanya, "Maafkan aku, bolehkah aku tahu siapakah sosok yang akan kulawan?" Dan Nyonya Astera pun menjawab, "Aku hanyalah juru masak." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Arthur tidak percaya apa hanya juru masak itu adalah hal yang mustahil. Dan Nyonya Astera pun menanggapinya, "Ya, gelar hanyalah gelar. Aku adalah Chef Astera." Dan pertarungan pun dimulai. Tapi sebelumnya Nyonya Astera mengganti centong yang ada di tangannya menjadi pedang pendek seperti yang digunakan Arthur. Pertarungan pun terlihat sangat intens. Baik itu Arthur ataupun Nyonya Astera nampaknya sama-sama sedang menahan kekuatan mereka. Arthur bahkan sangat terkejut dengan bagaimana gerakan-gerakan lincah yang diperlihatkan oleh Nyonya Astera. Ia bahkan bergumam, jika Ashura yang melatihnya melihat bagaimana gerakan Nyonya Astera, pasti ia juga akan memujinya. Dan setelah beberapa saat, Arthur pun meningkatkan kekuatan mananya menjadi 20%. Tapi nampaknya itu masih belum cukup untuk memojokkan Nyonya Astera. Bahkan Arthur lah yang terpojok. Dan dari sinilah Arthur juga paham kenapa Nephia yang nampak sangat sombong takut dengan Nyonya Astera. Dan saat terpojok itu, Nyonya Astera pun berkata kepada Arthur, "Sepertinya kau harus serius sedikit." Nah, di sini Arthur pun langsung menggunakan 40% kekuatannya. Pertarungan pun kembali berlangsung sangat sengit hingga pada akhirnya di serangan terakhir, pedang keduanya saling berbenturan. Efek dari serangan tersebut bahkan membuat para penonton di baris awal kewalahan. Dan dari serangan tersebut ternyata pedang milik Arthur patah. Saat itulah Arthur berkata, "Nampaknya ini adalah kekalahanku, Madam ataupun Nyonya Astera." Walaupun pada awalnya Nyonya ataupun Madam Astera tidak menerima hal tersebut, akan tetapi saat Arthur berkata, "Bukankah ini adalah waktunya makan malam?" Dan mau tidak mau akhirnya kemenangan pun dipegang oleh Madam Astera dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.